Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di videonya Soft Copy Mahasiswa, dan video kali ini adalah video untuk mata kuliah dasar-dasar oceanografi. Dan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena dalam oceanografi yang disebut sebagai pycnocline. Mungkin kalian udah pernah dengar istilah pycnocline. Tapi biar saya jelaskan lagi sedikit, pycnocline adalah area atau fenomena juga boleh. Fenomena ini terjadi di area khusus, yaitu di area di bawah permukaan, kira-kira pada kedalaman 200 sampai 1000 meter, dan di sana terjadi proses-proses yang sangat menentukan dalam siklus air laut. Pycnocline ini berkaitan dengan densitas air laut. Nah, jadi kalau temperatur kita sudah kenal yang namanya thermocline, salinitas kita sudah kenal yang namanya halocline, kali ini densitas kita akan mengenal yang namanya pycnocline. Nah, oke, di sini saya punya sedikit ilustrasi ya. Ilustrasi ini judulnya adalah formasi atau pembentukan pycnocline di lautan tentunya ya. Jadi pycnocline ini tidak akan terbentuk apabila tidak ada pengaruh dari temperatur maupun salinitas. Makanya pembahasan mengenai pycnocline tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai temperatur dan salinitas. Tapi sebelum kita masuk ke temperaturnya nih, kita ngomongin dulu densitasnya. Densitas adalah berat jenis. Ini sudah saya kemukakan di video yang lain, kalian bisa cari videonya. Dan densitas ini menggambarkan seberapa berat air laut yang ada di laut. Kenapa sih kita harus mikirin berat air laut yang ada di laut? Yaudah sih biarin aja air lautnya juga diem-diem aja kok, nggak ganggu kita. Kita kan hidup di darat, air laut ya di laut, ngapain kita pikir-pikirin gitu. Ya karena densitas ini akan menggerakkan air laut, dan kemudian pergerakan air lautnya itu akan menyebabkan berbagai macam hal yang memengaruhi kehidupan kita. Ya itu pembahasannya akan panjang sih, tapi pertama kita lihat dulu ilustrasi dari pycnocline ini ya. Jadi pycnocline adalah area yang berwarna biru muda, dan di sana terjadi perubahan yang sangat drastis dari nilai densitas yang diukur. Densitas air lautnya diukur, jika kita masih bicara di permukaan sampai kedalaman 200 meter, dia akan bernilai relatif stabil. Begitu juga jika kita mengukur densitas dari 1000 meter sampai kedalaman maksimalnya laut, nilai densitasnya relatif stabil. Kalaupun ada perubahan, ya perubahan yang tidak terlalu signifikan. Tapi kalau kita bicara di kedalaman 200 sampai 1000 meter, nih kita bisa ngelihat bahwa nilai densitasnya itu berubah secara drastis. Pertama kita bicara temperatur. Kalau air laut dipengaruhi temperatur, semakin dingin temperatur air lautnya, maka densitas air lautnya akan semakin besar. Karena berat jenisnya, densitas ya berat jenis, karena berat jenisnya semakin besar, maka otomatis air yang dingin itu akan tenggelam. Gitu, kira-kira seperti itu. Lalu dengan salinitas, bagaimanakah kaitannya dengan salinitas? Kalau dengan salinitas itu kan kaitannya sama garam-garaman. Terus garam-garaman itu kan bisa kita ukur tuh beratnya. Nah, kalau air lautnya sendiri mengandung garam-garaman, berarti semakin banyak garam-garaman di dalam air laut, semakin berat kan? Makanya kalau salinitasnya semakin besar, ya berat jenis air lautnya juga semakin besar, dia semakin tenggelam. Atau bukan semakin tenggelam, tapi semakin berpotensi untuk tenggelam ke lapisan bawah perairan. Nah, kok kurvanya beda antara temperatur sama salinitas? Iya cuy, beda. Soalnya gini, kalau kita bilang temperatur semakin dingin maka semakin berat, nilai dari temperaturnya sendiri kalau semakin dingin itu semakin kecil. Ya, kita bisa lihat nih kalau dari temperatur. Di permukaan, temperatur itu pasti lebih besar daripada di kedalaman. Apalagi di ekuator, di kutub saja kalau ada sinar matahari di lapisan atas air pasti lebih hangat daripada di lapisan bawah. Lapisan kedalaman ini nilai temperaturnya itu kecil, yang atas lebih besar, makanya kurvanya geser dari yang besar nih di kanan gesernya ke kiri. Sementara salinitas sebaliknya, kalau di atas dia kan ringan, garam-garamannya lebih sedikit daripada yang di bawah. Angka sedikit kan ada di sebelah kiri, kalau salinitas besar angkanya membesar kan ada di sebelah kanan, makanya kurva salinitas itu beloknya ke kanan, berkebalikan sama temperatur. Tapi prinsipnya kalau temperaturnya dingin,
salinitasnya tinggi, otomatis berat jenis air lautnya juga tinggi. Alias angka yang digunakan untuk menggambarkan densitasnya semakin besar. Kalau yang udah nonton video saya tentang mawar dan suketi, pasti tahu mana yang lebih berat. Jadi densitas yang angkanya besar adalah suketi dan densitas yang angkanya kecil adalah mawar. Makanya kalau ngelihat dari angkanya, salinitas dan densitas itu kurvanya mirip, seirama gitu loh dari kiri ke kanan. Sementara temperatur kebalikannya. Nah, sama seperti temperatur dan salinitas, densitas juga punya pola yang berbeda-beda kalau kita ngelihat posisinya di permukaan bumi. Ya, kita selalu melihatnya dari posisi lintang. Ada daerah ekuator di tengah, dan daerah kutub-kutub di kanan maupun di kirinya. Di kanan kutub selatan, di kiri kutub utara. Jadi, lapisan pycnoklin di tiap area itu beda-beda. Lapisan pycnoklin paling tebal itu ada di daerah 4 musim, di daerah perantara antara ekuator dengan daerah kutub. Lapisan atasnya yang disebut lapisan percampuran atau mixed layer, ini tipis-tipis aja. Tetap yang paling tebal adalah lapisan laut dalam atau deep layer. Tapi pycnoklin ya, di daerah 4 musim, di daerah subtropis, itu kedalamannya bisa sampai dalam banget loh, bisa sampai 1000 meter. Sementara kalau di ekuator, ya, di ekuator kedalaman pycnoklin itu bisa dimulai dari sebelum 300 meter dan biasanya sudah berakhir setelah 600 meter. Jadi pycnoklin di daerah ekuator itu lumayan pendek. Sementara di daerah 4 musim, pycnoklinnya bisa mulai dari 300 meter sampai sekitar 1000 sampai 1100 meter. Kan tebel banget ya. Yang uniknya adalah di daerah kutub. Kalau di daerah kutub seperti di Antartika atau di Arktik ya atau Greenland tidak ada lapisan pycnoklin. Lah kok bisa ya nggak ada lapisan pycnoklin? Katanya tadi kalau di atas itu pasti lebih hangat daripada di bawah, kan harusnya tenggelam dong. Nah, satu hal, di daerah kutub salinitasnya tidak besar. Jadi air laut di sana itu kebanyakan es, makanya salinitas atau garam-garamannya itu lebih encer daripada di daerah-daerah yang lain. Karena tidak didukung oleh salinitas, maka densitas air lautnya tuh yang nggak berat-berat banget. Akhirnya tidak terjadi proses tenggelam dan naik. Proses tenggelam dan naiknya air laut itu kita bisa lihat di gambar yang satu ini. Nah, di gambar yang ini kita bisa melihat tanda panah ya. Dan lapisan pycnoklinnya memiliki kurva yang mirip dengan yang tadi kita sudah jelaskan. Di daerah kutub nih nggak ada nih, di ujung-ujungnya tuh nggak ada pycnoklinnya. Kosong, nggak punya pycnoklin daerah kutub. Karena begini, ya, di gambar ini ada tanda panah yang menunjukkan sinking of cold dense water. Tenggelamnya air dingin dan berat ke sea bottom alias ke dasar lautan. Nah, masalahnya di kutub ini baik di permukaan maupun di bawahnya itu dinginnya tuh udah sama gitu. Jadi fenomena air tenggelam ke bawah karena penyebab temperatur itu nggak ada. Ya, itu hilang gitu loh. Kesempatan untuk air masuk ke dalam tuh hilang. Di sana sudah rata dari permukaan sampai ke dasar. Ya, jadi no pycnoklin, nggak ada pycnoklin di sana. Nah, jadi kira-kira begitulah penjelasan tentang pycnoklin ya. Cukup singkat, sederhana. Dan kalau kalian sudah memahami temperatur dan salinitas sih, kayaknya gampang banget gitu ngikutinnya ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akhiri videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video soft copy mahasiswa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.